Senja menelan kota mawar. Di kantor polisi yang remang, Ayu menatap berkas hilangnya Nona Sari. Polisi lain menganggapnya kabur, tapi intuisi Ayu berbisik aneh. Jemarinya menelusuri detail, mencari petunjuk tersembunyi. Kejanggalan kecil itu seperti benang kusut yang tak mau terurai, membangkitkan rasa penasaran tak terduga. Ruang interogasi terasa dingin. Ayu merasakan ketidakwajaran dalam keterangan saksi, seorang tetangga yang terlalu santai. Matanya menyapu seisi ruangan, mencari celah. Ada sesuatu yang tidak sinkron, sebuah kebohongan yang rapi. Dorongan moralnya terusik, menuntut kebenaran. Laporan awal kasus dianggap selesai oleh atasan Ayu. Suara Kolonel Wirawan terdengar datar, menolak usulan investigasi lebih lanjut. Ayu diam, namun matanya memancarkan frustrasi mendalam. Tangan kanannya mengepal pelan, menahan gejolak dalam dada. Sistem itu terasa begitu kokoh dan dingin. Ayu menghabiskan malam di meja kerjanya, dikelilingi tumpukan berkas. Aroma kopi pekat menusuk hidung. Dia menyusun ulang fakta-fakta, mencari pola. Pikirannya dipenuhi gambaran Nona Sali, seolah gadis itu memanggilnya. Tekanan di bahunya semakin berat, namun tekadnya mengeras. Di tengah kebisingan markas, Ayu merasa terisolasi. Rekan-rekan menatapnya dengan pandangan campur aduk, sebagian acuh, sebagian lain sinis. Atmosfer patriarki terasa kental, meremehkan ketekunannya. Ia menyadari perjuangannya melawan arus, sendirian. Ayu mengunjungi rumah tua Nona Sari yang terbengkalai. Debu tebal menutupi segalanya, namun ada jejak yang luput dari pandangan umum. Aroma pemutih yang samar masih tertinggal, terlalu kuat untuk rumah kosong. Kejanggalan ini menusuk rasa penasarannya lebih dalam. Foto-foto TKP diproyeksikan di dinding. Ayu menyadari detail kecil di sudut ruangan yang terlewat, sebuah noda, sebuah retakan. Petunjuk ini terlalu rapi, seperti sengaja ditutupi. Sebuah dorongan kuat menguasai dirinya, menyatakan ini bukan kasus biasa. Di ruang arsip yang pengap, Ayu mencari kasus serupa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ia menemukan pola yang mencurigakan, modus operandi yang mirip. Sebuah kesadaran pahit mulai terbentuk. Ini bukan insiden terpisah, melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar. Ayu berpapasan dengan Kolonel Wirawan di koridor sepi. Tatapan Wirawan terasa dingin, tajam. Ayu merasakan ancaman tak terucap. Frustrasi bercampur ketakutan samar. Sistem ini bukan hanya lambat, ia juga seakan melindungi sesuatu. Di bawah langit malam yang pekat, Ayu berdiri di tepi jalan sepi, menatap rumah Nona Sari. Ia yakin ada tangan tak terlihat yang membersihkan jejak. Kebenaran kasus ini sengaja ditutup. Perasaan penasaran dan frustrasinya berubah menjadi tekad membara, berbalut kecurigaan. Berita kehilangan gadis lain muncul dengan modus serupa. Ayu merasakan detak jantungnya berpacu. Ia menghubungkan titik-titik dan sebuah nama muncul. Perusahaan properti milik Bapak Hendrawan, pengusaha terpandang. Ketakutan mulai merayap, seolah bahaya mengintai. Ayu mencoba mengakses data-data penting, namun sistem tiba-tiba error. Layarnya menampilkan pesan, akses ditolak. Sebuah rasa dingin menjalar di punggungnya. Jelas sekali ada seseorang yang mencoba menghalanginya. Kecurigaan pada lingkungan terdekat mulai timbul. Ia melihat rekaman CCTV dari beberapa lokasi yang terkait. Sebuah mobil hitam mewah sering terlihat di sekitar TKP. Plat nomornya terdaftar atas nama anak buah Bapak Hendrawan, seorang ajudan yang sering terlihat bersama Kolonel Wirawan. Ketakutan bercampur amarah meledak.
Seorang rekan lama, Bribtu Riko, yang selalu baik padanya, tiba-tiba menjadi dingin dan menghindar. Ayu merasa ditinggalkan, sendirian dalam perjuangan ini. Ia mulai curiga pada setiap tatapan, setiap bisikan. Paranoia perlahan menguasai benaknya. Ponsel Ayu menerima pesan anonim berisi ancaman. Foto rumahnya, bahkan keluarganya, dikirim. Tangannya bergetar, wajahnya memucat. Ancaman itu nyata, menyentuh titik terlemahnya. Kehidupan pribadinya kini terancam, bukan hanya karirnya. Di tengah tekanan, Ayu mencoba menghubungi mentor lamanya, Kompol Haris, yang kini di unit lain. Namun, Haris terdengar dingin, memberi nasihat untuk berhenti. Ayu merasakan pukulan telak. Dunia terasa berputar, tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Ayu menyusup ke kantor pusat perusahaan properti Hendrawan di tengah malam. Ia bergerak senyap di antara kubikel kosong. Setiap bayangan membuat jantungnya berdebar. Ia mencari bukti, menemukan folder berisi perjanjian aneh dengan nama-nama terkemuka, termasuk beberapa dari kepolisian. Ayu menemukan sebuah catatan kecil di dalam folder daftar nama-nama gadis yang ditangani. Beberapa nama di antaranya adalah korban kabur yang ia selidiki. Ia melihat nama Kolonel Wirawan tercantum samar di salah satu sudut. Dunia Ayu runtuh. Pikiran Ayu berkecamuk, dipenuhi kemarahan dan kebingungan. Bagaimana mungkin orang yang dihormati, pemimpinnya sendiri, terlibat dalam kekejian ini? Semua fondasi kepercayaannya hancur. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Di malam yang hening, Ayu menatap cermin, melihat pantulan wajahnya yang lelah dan penuh ketakutan. Ia menyadari kasus ini bukan lagi sekedar penyelidikan. Ini adalah perang pribadi melawan tirai gelap yang selama ini ia hormati. Kebenaran itu menakutkan karena melibatkan orang dalam. Ayu menyerahkan semua bukti yang ia kumpulkan ke Propam, sebuah tindakan nekat yang melampaui wewenangnya. Ruangan terasa tegang, matanya menyorotkan tekad bulat meskipun ia tahu ini adalah pertarungan terbesar dalam hidupnya. Penyelidikan internal dimulai. Kolonel Wirawan dan Hendrawan dipanggil. Markas polisi dipenuhi bisik-bisik. Suasana mencekam, penuh ketidakpastian. Ayu merasakan tatapan tajam dari rekan-rekan. Ada yang mendukung, banyak yang mencurigai. Persidangan dibuka. Ayu bersaksi dengan tenang, membeberkan setiap detail. Bapak Hendrawan dan Kolonel Wirawan tampak terpukul, namun tetap berusaha menyangkal. Ketegangan memenuhi ruang sidang. Ayu merasakan beban berat terangkat, namun hatinya perih. Kebenaran terkuat, sebuah jaringan perdagangan manusia yang rapi, melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha, menyamar sebagai kasus pelaringan remaja. Kota Mawar gempar, masyarakat marah, rasa sakit dan jijik meliputi Ayu. Vonis dijatuhkan, Bapak Hendrawan dan Kolonel Wirawan dinyatakan bersalah. Ada rasa lega, namun juga pahit. Kemenangan itu tak sepenuhnya terasa manis. Beberapa pelaku lain masih luput. Sistem ini terlalu besar dan kompleks untuk dihancurkan sepenuhnya. Setelah kasus usai, Ayu menjadi pusat perhatian. Publik mengagumi keberaniannya, namun di institusi ia dikucilkan. Kursi kerjanya terasa hampa, rekan-rekan menjauh. Ada luka batin yang dalam, harga pribadi yang harus ia bayar. Ia mengajukan cuti, mencari ketenangan di kampung halaman. Ayah dan ibunya memeluknya erat, melihat kelelahan di mata putrinya. Namun, ia tidak bisa menjelaskan beban yang ia pikul, rasa kehilangan yang sunyi dari harga sebuah kebenaran. Ayu merenung, menatap langit. Ia telah mengungkap kejahatan besar, menyelamatkan banyak korban. Namun, di dalam dirinya ada kekosongan. Sistem yang ia lawan tidak hancur, hanya sedikit tergores. Kemenangan ini terasa hampa, menggerogoti jiwanya.
Beberapa bulan kemudian, Ayu kembali bertugas. Ia dipindahkan ke unit yang lebih kecil, jauh dari sorotan. Karirnya stagnan. Ia tak lagi melihat api yang sama di matanya, hanya ketenangan yang dingin. Ia telah mengorbankan segalanya. Di meja kerjanya yang baru, Ayu menatap berkas kasus baru. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia memang kehilangan banyak, namun ia tidak menyerah. Kebenaran yang pahit ini telah mengubahnya, membentuknya. Ia kini adalah penjaga keadilan yang sunyi, namun gigih.